Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dalam mata pelajaran IPS SMP. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa agar dapat memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Minggu kemarin materi kita adalah lembaga-lembaga sosial. Kita lanjutkan hari ini materi dan jenis dan fungsi lembaga sosial. Materi, jenis dan fungsi lembaga sosial. Dengan indikator pembelajaran 1, menjelaskan jenis lembaga sosial. Yang kedua, menjelaskan fungsi lembaga sosial. Jenis lembaga sosial, yang pertama lembaga keluarga, yang kedua lembaga agama, yang ketiga lembaga ekonomi, yang keempat lembaga pendidikan, kelima lembaga politik. Lembaga keluarga adalah satuan sosial yang paling dasar dan terkecil di dalam masyarakat. Keluarga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah, baik menurut ketentuan agama, adat, maupun hukum yang berlaku. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Tiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Nah, contohnya seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Kemudian seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Fungsi lembaga keluarga, yang pertama fungsi reproduksi, yang kedua fungsi proteksi atau perlindungan, yang ketiga fungsi ekonomi, yang keempat fungsi sosialisasi, yang kelima fungsi afeksi, yang keenam fungsi pengawasan sosial, ketujuh fungsi pemberian status. Nah, kita masuki yang lanjutnya fungsi lembaga keluarga yang fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud cinta kasih dan tanggung jawab dari ayah ibunya. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan fungsi perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun perlindungan yang bersifat kejiwaan. Yang ketiga, fungsi ekonomi sebagai tempat untuk pemenuhan kebutuhan bagi anggota keluarga. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau disebut juga sosialisasi primer. Anak diperkenankan oleh orang tuanya norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kelima, fungsi afeksi. Keluarga sebagai tempat memberi kasih sayang. 6. Fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di dalam masyarakat. Nah, contohnya tadi adalah nama anggota keluarga, ayah, ibu, anak, dan peran masing-masing. Kita lanjutkan, itu mengenai lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Fungsi lembaga agama, yang pertama pedoman hidup bagi manusia, yang kedua sumber kebenaran, yang ketiga pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya, yang keempat tuntunan prinsip benar dan salah, yang kelima pedoman mengungkapkan perasaan kebersamaan. Di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Yang keenam, pedoman keyakinan manusia berbuat baik. Dan ketujuh, pedoman keberadaan manusia makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Yang kedelapan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Nah, agama-agama yang ada di Indonesia, yang pertama agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya adalah masjid.
Hari rayanya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Ini adalah gambar Masjid Agung di Jawa Barat. Nah, agama yang kedua agama Kristen. Kitab sucinya Alkitab atau Injil, tempat ibadahnya gereja. Hari besarnya hari Natalnya adalah foto gambar gereja. Kemudian agama ketiga agama Katolik. Kitab sucinya Alkitab atau Injil, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya juga hari Natalnya adalah sama foto gereja. Kemudian yang keempat adalah agama Hindu. Kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besarnya hari raya Nyepi. Yang kelima agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya vihara, hari besarnya hari raya Waisak. Nah, ini adalah gambar vihara. Kemudian yang terakhir adalah agama Konghucu. Kitab sucinya Shisujing, tempat ibadahnya Klenteng, dan hari rayanya hari raya Imlek. Nah, itu tadi adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Lanjut lagi lembaga ekonomi. Pengertian lembaga ekonomi adalah sistem norma yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketujuh, memberi identitas bagi masyarakat. Lembaga pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan adalah tempat atau lembaga berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Menurut Philip H. Combo, pendidikan dibagi menjadi 3. 1. Pendidikan informal atau keluarga, yaitu pendidikan yang terjadi seumur hidup dan bersumber dari pengalaman sehari-hari. Yang kedua, pendidikan formal, sekolah. Pendidikan yang berstruktur, mempunyai tingkat tertentu, misalnya dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, pendidikan non-formal atau masyarakat, misalnya kursus-kursus keterampilan, kursus bahasa, kursus komputer, dan lain-lain. Lembaga pendidikan fungsinya ada 2, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Yang pertama, fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari pendidikan yang menjadikan masyarakat tahu akan pentingnya pendidikan. Menurut Horton dan Han dalam Kamanto Sunarto, fungsi manifest lembaga pendidikan yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Sedangkan fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari, yaitu yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Pengertian lembaga politik. Lembaga politik adalah suatu lembaga pelaksana dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai ke suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Contohnya di sini lembaga-lembaga yang berkembang di Indonesia,
Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang kedua Presiden, yang ketiga Wakil Presiden, yang keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), yang kelima Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang keenam Pemerintahan Daerah, yang ketujuh DPRD Provinsi, yang ke-8 DPRD Kabupaten atau Kota, yang ke-9 Partai Politik. Nah, kita masuki yang pertama, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugasnya antara lain menetapkan Undang-Undang Dasar dan melantik serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, Presiden. Nah, Presiden ini sebagai kepala pemerintahan, tugasnya antara lain memimpin kabinet, mengangkat menteri, memberhentikan menteri-menteri, mengawasi jalannya pembangunan, memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kemudian Wakil Presiden. Nah, di sini ada tugas Wakil Presiden antara lain membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya, menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. Kemudian memperhatikan secara khusus, menampung masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan masyarakat. Nah, Presiden Indonesia saat ini adalah Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presidennya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'aruf Amin. Lanjut lagi mengenai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nah, tugasnya di sini fungsinya legislasi, misalnya membuat undang-undang bersama Presiden. Kemudian fungsi anggaran, membahas biaya pembangunan dan biaya lainnya bersama Presiden. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja. Nah, ini sesuai UUD 1945 pasal 20 ayat 1. Lanjut lagi Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan Daerah (DPD). DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa DPD merupakan wakil tiap-tiap provinsi. Pemerintah daerah. Tugas pemerintah daerah mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD, mengajukan rancangan perda tentang APBD terhadap DPRD, membahas rancangan perda tentang APBD bersama DPRD, kemudian mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, dan terakhir mewakili daerahnya di luar atau di dalam. Yang ketujuh, DPRD Provinsi. DPRD mempunyai tugas dan wewenang: 1. Membentuk perda bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan raperda mengenai APBD yang diajukan gubernur. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap perda ini peraturan daerah dan APBD. Yang ke-8, DPRD Kabupaten atau Kota. Nah, ini tugasnya membentuk peraturan daerah kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota yang diajukan oleh bupati atau wali kota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. Kemudian mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati atau wali kota dan atau wakil bupati atau wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan sebagai pengangkatan atau pemberhentian. Yang terakhir, partai politik. Nah, tugasnya yang pertama, mempertahankan kekuasaan demi mencapai cita-cita berdasarkan ideologi partai. Yang kedua, membina dan mengurusi kerusakan sarana dan prasarana
demi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, mengurus tugas yang bermasalah yang berhubungan dengan pihak politik. Yang keempat, mengusulkan calon untuk mengikuti pemilu dan menjadi wakil di dalam suatu partai politik. Yang kelima, mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai dari tujuan dari suatu wilayah atau negara. Nah, ini adalah gambar partai politik yang ada di Indonesia. Fungsi lembaga politik. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya. Jadi ada cara persuasif, penyuluhan maupun cara koersif atau kekerasan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, contohnya pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, demikian materi mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.